Siap. Oke, Pak Iwan, Mas Didi, makasih banyak tiketnya. Hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi sama Nunu Trip. Setelah saya ikut acara Rotes Bis M Trans yang uji coba armada double decker menyeberang ke Pulau Bali untuk yang pertama kalinya, saya pun memutuskan untuk turun di Terminal Mengwi. Kenapa? Karena saya harus kembali menuju ke Jakarta. Waduh, masa liburan kayak gini agak susah tuh cari bis Denpasar Jakarta dadakan. Akhirnya pilihan saya pun jatuh kepada PO Mandukismo setelah saya lihat reviewnya dari beberapa teman YouTuber. Bis Mandukismo ini terkenal dengan waktu tempuhnya yang cepat dan dapat servis makan itu 3 kali. Wow, gimana nggak tergiur tuh saya. Langsung deh saya pesan tiket lewat WA yang kebetulan nomornya saya dapat dari videonya Mas Nugroho Febianto. Hehe, punten ya Mas, izin kopas nomor kontak agennya. Betapa bejonya saya masih dapat kursi 1B padahal saya pesannya itu H-2. Tapi ada tapinya nih, kemungkinan saya bakal dapat armada tambahan yang mana nggak bisa dipastikan juga dapat armada yang mana. Ya udah deh, nggak apa-apa, gas aja. Yang penting bisa sampai Jakarta dengan cepat. Tiket saya tebus dengan harga 630.000 dan ini merupakan harga tuslah liburan Natal dan Tahun Baru ya. Dah, bismillah aja deh. Kita bakal menikmati perjalanan di malam pergantian tahun 2023-2024 dengan bis Mandukismo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi bersama Nunu Trip. Kali ini kita sudah berada di Terminal Mengwi, Kabupaten Badung, teman-teman. Setelah semalam kita perjalanan road test dari Malang menuju Denpasar dengan bis M Trans double decker. Dan akhirnya saya pun tiba di Terminal Mengwi ini tadi sekitar jam 12 kurang gitu ya teman-teman. Dan karena ada satu hal jadi saya harus putar balik. Jadi nggak ikut rombongan M-Trans baliknya karena mereka akan nginep dulu di Bali. Nah jadi saya misah gitu teman-teman. Hari ini kita langsung putar balik menuju kota Jakarta dengan PO Mandukismo. Tiketnya udah dipesan waktu itu di agen Ubung di pusatnya di kota Denpasar. Tapi karena kita posisinya sekarang udah sampai di Mengwi dan kalau misalkan kita bablas tadi menuju ke Ubung takutnya nggak keburu, ya sudah kita turun di Mengwi saja dan kita naik bis Mandukismonya dari Terminal Mengwi ini teman-teman. Oke, bisnya dijadwalkan jam 12:30 dan sekarang udah jam setengah 1. Sorry, bisnya dijadwalkan jam 1. Ini masih ada waktu setengah jam lagi. Kita mau siap-siap dulu, mau mandi, sekalian mau sholat dulu. Oke, sip. Ikuti terus perjalanan Nunu Trip naik bis Mandukismo. Oke teman-teman, nih kita udah dapat tiketnya. Kali ini kita naik bis Mandukismo dari Denpasar menuju ke Jakarta. Nah ini buat kalian yang mau pesen tiketnya di Terminal Mengwi bisa sama masnya ini ya, pesen tiketnya. Dengan mas siapa? Mas Didi. Mas Didi, oke terima kasih. Dengan Pak siapa ini? Pak Iwan. Pak Iwan, oke. Kalau mau pesen tiket di Terminal Mengwi bisa sama mereka ini ya. Siap. Oke Pak Iwan, Mas Didi, makasih banyak tiketnya. Hari
Oke teman-teman, kita standby-nya di jalur 6 ya. Nih, PO Madukismo jurusan Semarang Jakarta. Standby-nya di jalur 6. Waktu itu kita pernah naik bis Pahala Kencana, standby-nya di sebelah sana. Bis Pahala Kencana dari Denpasar ke Bandung via selatan, via Jogja, Banjar, Ciamis, Tasik. Mantap, jadi ingat waktu itu deh. Ya muka-muka gak antri. Ya muka-muka gak antri. Kan durung puncake ya kan. Kan bener, setelah dikonfirmasi sama petugas loket, saya dapat armada tambahan. Dan armadanya tuh ini. Biasanya kan bis Madukismo tuh ada julukannya ya, tapi kalau yang ini kok nggak ada ya. Bodinya kayak bodi rombakan gitu, bukan asli bodi Jetbus 3 Voyager ya. Nggak tahu deh ini basic bodinya apaan, yang tahu mungkin bisa komentar di bawah ya. Ngomongin PO Madukismo, waktu itu saya pernah naik bis Madukismo zaman masih ada rute Cirebon dan Pasar. Tapi waktu itu saya ngetripnya cuman Cirebon Surabaya aja. Nggak tahu deh sekarang yang rute Cirebon dan Pasar itu masih aktif apa enggak. Atau mungkin udah digabung sama armada Jakarta dan Pasar. Untuk review interiornya kurang lebih seperti ini ya. Oke teman-teman semuanya, mumpung lagi sepi, kita coba review interiornya ya. Jadi untuk bis Madukismo yang kita review kali ini, interiornya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Isinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 4, 32 tambah 2, 34 kursi teman-teman. Ini 34 kursi, konfigurasinya 22. Ada selimut tapi nggak ada bantalnya teman-teman. Kurang lebih seperti itulah ya. Paling belakang situ ada kandang macan buat kru. Toiletnya berada di tengah sini. Nah sayang banget nih ya teman-teman, seat pitch di kursi paling depan itu kayak gini, ada leg restnya tapi kayak nggak ada gunanya gitu teman-teman. Itu jaraknya tuh sempit banget di sini. Kalau diangkat, gimana nih angkatnya nih? Aduh, gimana angkatnya nih? Susah lagi. Nah, kalau diangkat seperti ini tuh mentok gitu loh. Ini jadi nggak bisa, kayak nggak ada gunanya gitu. Ini mending dilipat aja, nggak usah diangkat ininya. Aduh. Nah gini. Ini kalau saya duduk di sini, nekuk, nggak bisa selonjor, nggak bisa apa gitu kan. Kalau misalkan ini diangkat gitu, udah nggak nyaman gitulah. Ya paling gini posisinya, agak kesiksa tuh yang sebelah sini nih, duduk sini kesiksa, tapi bisa selonjor ke situ. Kalau ini selonjor ke sini masih mending nih. Nah ini masih mending. Gitulah teman-teman. Nah ini kalau duduk di kursi depan, kalau duduk di kursi bang belakang, ya mungkin bisa di kolong situ lah ya. Itu posisinya kursi-kursi rimba kencana yang lama, terus leg restnya itu kayak leg rest tambahan gitu, nggak matching kan ya. Leg restnya modelan kayak gini tapi kursinya bludrunya berdebu lagi ya. Maklum lah ini kan bis tambahan ya teman-teman, jadi ya dimaklumin saja. Itu juga masih bisa dinikmati, masih cukup nyaman lah untuk kursi kayak gini, cukup nyaman ya teman-teman kayak gitu. Sasi Sino RK yaitu teman-teman, Sino RK nggak pakai air suspension, jadinya kriat gitu. Di syahdu suara pernya. Gimana nih menurut kalian? Buat saya sih namanya armada tambahan ya, jadi ya nggak bisa mengharap banyak. Hehe.
Ya sudahlah, yang penting kita bisa sampai Jakarta dengan selamat, cepat, dan kenyang. Yuklah kita simak videonya sampai tuntas ya. Oke teman-teman semuanya, bis yang kita naiki sudah datang. Dan ini dia Madukismo yang akan mengantarkan kita menuju ke Jakarta. Udah ada yang isi mas, itu 1B. 1B masuk Pak. Itu ada isinya, ada orangnya? Oh iya. 1B Pak. Ini apa ya? Ini Pak harusnya. Pas naik ternyata seat saya udah diisi tuh. Waduh, gimana nih? Mana orangnya udah tidur pula? Akhirnya saya minta tolong Pak Helper buat konfirmasi. Dan penumpang pun akhirnya pindah ke kursi aslinya dan saya bisa duduk sesuai nomor kursi pesanan saya. Matur nuwun Pak Yudi. Oke teman-teman semuanya, jam 13.42 kita berangkat dari Terminal Mengwi, Kabupaten Badung. Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan 1150 km menuju kota Jakarta teman-teman. Sip. Oke teman-teman, tadi pas baru berangkat langsung dibagikan snack. Ini isinya ada apa aja nih, kita lihat ya. Bismillah, ini ada roti 1. Terus kemudian ada air mineral, lumayan lah air mineralnya yang 600 milian gitu. Ada lagi, oh rotinya 2, dapat 2 rotinya, sama wafer. Nah ini wafer ini, sip, lumayan lah ini. Double roti sama wafer. Di depan sini ada kayak apa namanya, pin gitu, bisa di cantolin ini kresek buat ya buat naruh snack. Ya, beginilah posisi Sigel terkini duduk di kursi 1B. Jujur saya agak kesusahan buat selonjor ya, karena legroomnya tuh lumayan sempit.
Tapi so far masih bisa lah diusahakan buat selonjor biar kaki ini tuh nggak bengkak. Ya, mengingat perjalanan Denpasar Jakarta itu bisa ditempuh dalam waktu 24 jam. Kalau duduk di baris belakang tuh mungkin malah bisa selonjoran ya, karena kaki bisa masuk ke kolong kursi depannya. Oke friends semuanya, kita udah sampai di daerah Gilimanuk, di agen bis Gilimanuk itu teman-teman. Ini adalah agen yang sama. Waktu itu naik Pahala Kencana juga berhentinya di sini teman-teman. Tadi ada yang naik dan sekarang kita nungguin lagi nih. Ya, inilah dia PO Madukismo yang akan mengantarkan kita menuju ke Jakarta hari ini teman-teman. Julukannya apa ya? Nggak ada nama julukannya nih di sini nih. Mantap. Ini tadi sih dapat info kalau bis Madukismo yang ini dulunya itu melayani rute Jakarta Madura teman-teman, dan sekarang diperbantukan ke rute Jakarta Denpasar. Jadi ini adalah bis bantuan teman-teman, jadi bukan bis utamanya ya. Kalau bis utamanya atau tuh yang mana tadi nggak ketemu sih, ini bis bantuan teman-teman. So far mantap sih, sos banget. Sip lah, kalau kayak gini mah bisa sampai Jakarta lebih cepat.
alhamdulillah kita udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan antriannya kayaknya lagi lengang ya teman-teman, jadi kita bisa langsung menuju ke dekat kapal. Kita bisa lihat antrian yang sebelah sana yang biasanya ngantri agak panjang tuh sekarang jadi lengang teman-teman. Kayaknya kita bisa langsung dapat kapal nih. Oke, kita langsung bergerak menuju ke dermaga. Kira-kira dapat kapal apa ya? Penasaran. Alhamdulillah kita langsung dapat kapal teman-teman. Apa tuh kapalnya? Tahu yang belum kita lihat. Barengan sama Gunung Harta dan juga OBL. Kalau udah Jakarta dari Bogor ke Jakarta kita friends semuanya, alhamdulillah kita bisa langsung masuk kapal barengan sama bis Gunung Harta sama 2 unit bis Safari Dharma Raya. Sip, kita mau langsung naik aja ke atas. Teman-teman, ini suasana di deck 2. Ramai banget di sini. Dalamnya kayak gini teman-teman, enak banget nih di sini, ruangannya ber-AC, ada AC-nya gitu, nyaman, ada buat ngecas dulu di sana, kursinya enak nih.
Ini KMP apa ya namanya? Saya coba cari info. Ini ngecas di sini gratis. Bisa lihat depan. Nah, saya lihat depan sini. Keren. Oke, ini suasana di deck 2. Ramai banget sih. Ini kayaknya memang kapasitas kapalnya itu kecil ya teman-teman. Jadi pada ngumpul gitu, dan kebetulan juga muatannya full, kendaraannya full juga gitu. Sini enak nih di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat meninggalkan pelabuhan Gilimanuk. Sampai jumpa Bali. Kapan-kapan lagi. Ayo kita kabarin ya. Yang penting persiapan jalan nih. Kita balik jalan. Ya. Sayang banget KMP Pratita 4 ini dimensinya nggak begitu besar. Ditambah ada beberapa ruangan dan bagian kapal yang nggak boleh diakses sama penumpang. Jadinya pada numpuk deh dan terkesan penuh gitu kapalnya. Saya pun sampai bingung gitu mau ngepost di mana. Kursi udah pada penuh, bagian pinggir kapal juga udah dipenuhin sama penumpang yang ngerokok. Beruntung pelayaran gak lama-lama banget, sampai akhirnya saya merasa bosan dan memutuskan untuk turun ke dek kendaraan, dek bawah maksudnya. Sebenarnya hal ini gak disarankan banget ya, karena alasan keamanan. Tapi karena sayanya aja yang bosen dan dek atas juga dipenuhin sama penumpang, ya udah turun aja deh. Toh bentar lagi kapal mau bersandar di pelabuhan Ketapang. Hehehe. Please jangan diikutin ya cara saya turun ke dek kendaraan ini sebelum kapal persiapan bersandar.
alhamdulillah kita akan segera tiba di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, dan kita mau siap-siap merapat di dermaga, teman-teman. Habis itu kita akan mendarat di dermaga Pelabuhan Ketapang. Udah mulai persiapan, penumpang udah pada turun dan naik ke kendaraan masing-masing. Yuk, kita mau naik bisnya. Ekstra makan, ekstra makan. Oke, friends semuanya, alhamdulillah sekarang udah jam 6 kurang dikit. Kita udah tiba di rumah makan Cak Put. Haha, rumah makan Cak Put ini adalah rumah makan yang waktu itu kita naik bis KG Trans ya teman-teman. Dan ternyata bis Madukismo ini servis makan pertamanya ada di rumah makan Cak Put ini teman-teman. Sip, kita mau sholat maghrib dulu, jamak sama sholat isya, habis itu baru kita makan. Oke. Oke teman-teman, karena masih ngantri panjang, jadi kita sholat dulu teman-teman. Sholatnya di sini.
Nah, ini tempat wudhunya, salatnya di situ. Sip. Oke teman-teman, kita ambil makan. Jangan lupa makan nasi biar kenyang. Jangan banyak-banyak. Satu lagi ikan yang waktu itu kosong gini ikannya. Apa lah. Ini ada apa nih? Oh ini mau dong. Tahu banyak kan tahunya. Nih sayur pakis, jarang-jarang nih servis makan sayurnya sayur pakis. Enak nih sayur pakis. Ini boleh lah nih. Lama nggak makan mie juga. Itu ada sayur asem sama kuah ini apa namanya sayur lodeh gitu. Kentang udah kayaknya. Sip. Oh ini sendoknya belum ambil. Nggak usah sendoknya pedes. Ini ada sayur asam tapi nggak usah. Oke, minumnya teh nanti diambil. Nah, ambil dulu. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah ngambil makanannya. Ini adalah servis makan pertama dari PO Madukismo. Di sini ada menu nasi, terus ada sayur pakis. Ini jarang-jarang banget nih sayur pakis ini. Ini apa ya? Enak sih ini sayur pakis tuh. Biasanya di restoran Jawa Timur sih. Kalau di luar Jawa Timur kayak Jawa Tengah, Jawa Barat itu jarang banget nemuin sayur pakis ini. Terus ada mie, terus ada apa namanya kentang, ini ikan asap itu, ada perkedel sama tahu, ada 3. Minumnya teh, ini teh manis, waktu itu udah pernah nyoba, tehnya enak di sini. Sip, saatnya kita makan. Monggo maem, bismillahirrahmanirrahim. Oke friends semuanya, alhamdulillah udah habis nih ya, nggak bersisa. Minumnya tehnya juga udah habis, enak banget tehnya, manis. Dan untuk rating makanan di rumah makan Cak Put ini naik ya, jadi 8,5/10 teman-teman. Kentang ininya, kentang bumbunya enak, mie-nya juga oke. Ya walaupun kurang, bukan ini ya, bukan tipe mie yang medok gitu, tapi lumayan lah. Tahunya enak, bakwan jagungnya juga enak. Terus yang disayangkan itu ikannya teman-teman, ikannya terlalu keras kalau menurut saya. Tapi dari segi rasa udah oke banget sih ikannya tuh. Jadi walaupun agak keras, dikunyah tuh masih bisa diterima gitu ya, bukan yang keras banget gitu. Sip. Terus apa lagi tadi? Nah yang spesial itu sayur pakisnya teman-teman, enak. Sayur pakisnya itu kalau dikunyah itu krenyes gitu, enak. Kalian yang biasa makan sayur pakis coba komentar di bawah gimana sensasi makan sayur pakis ini. Sip, good job untuk rumah makan Cak Put. Oke teman-teman, perjalanan dari Bali menuju Jakarta dengan bis Madukismo kita sambung ke part 2 ya. Nantinya kita bakal menilai nih gimana rating servis makan yang kedua dan juga yang ketiga. Dan kita bakal menikmati momentum pergantian tahun 2024 di dalam bis. Kira-kira bakal kayak gimana ya sensasinya? Semua terangkum dalam video part 2. Linknya bakal saya taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung tonton deh videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas, dan kita ketemu di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye bye.